Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini saya akan membahas tentang bentuk aljabar. Materi bab ketiga. Nah, di sini untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang nama-nama bentuk aljabar terlebih dahulu. Di sini ada beberapa nama bentuk aljabar. Yang pertama itu ada nama monomial atau suku satu. Itu jika aljabar hanya memiliki satu suku seperti ini, 2x dia sendiri, x dia sendiri, 2 dia sendiri, itu namanya monomial. Kalau yang kedua ada binomial atau suku 2, artinya dia terdiri dari 2 suku. Jadi ini ada suku 2x, ada suku 4, jadi dia ada 2 suku di sini yang terpisahkan oleh tanda tambah. Kemudian yang ketiga ada trinomial, yaitu suku 3. Artinya di sini dia ada 3 suku, yaitu 2x, 3y, dan ada 7. Setelah itu lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Misalkan dia punya 4 suku, 5 suku, dan seterusnya, itu berarti namanya polinomial. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian suku terlebih dahulu. Suku itu apa? Suku adalah bilangan atau kombinasi bilangan dari variabel yang berdiri sendiri sebagai satu unit tersendiri dan dipisahkan oleh tanda operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, di sini maksudnya suku itu adalah bilangan yang nantinya dipisahkan oleh operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Coba dilihat di sini. Saya punya contoh ax kuadrat plus 2. Dia dipisahkan tanda penjumlahan. Berarti ini merupakan suku dan ini juga suku. Berarti untuk aljabar yang pertama ini dia memiliki berapa suku? Dia memiliki suku 2 atau binomial. Coba kalau saya suruh untuk menyebutkan sukunya, suku pertama yaitu ax kuadrat, suku kedua yaitu 2. Kemudian untuk yang bawahnya ax kuadrat plus 2x plus 3, berarti sukunya ada 3. Ada ax kuadrat dia sendiri, dia merupakan suku sendiri, dipisahkan tanda penjumlahan, 2x dia juga suku sendiri, ditambah 3 dia suku sendiri, berarti sukunya ada 3 suku. Kemudian yang bawahnya lagi ada ax kuadrat plus 3y plus 1, berarti dia sama dengan atasnya, dia punya 3 suku karena dia terpisahkan oleh tanda tambah. Ini ada 2, di sini ada 3 suku, ada ax kuadrat sendiri, 3y sendiri, 1 sendiri, sama, berarti dia juga 3 suku. Kemudian 3y dia hanya sendiri, berarti dia 1 suku. Itu artinya dia monomial. Seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini suku itu hanyalah ini, satu anggota ini dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Lanjut ke berikutnya. Di sini tadi di suku disebutkan adalah bilangan atau kombinasi bilangan dari variabel. Variabel itu apa sih? Variabel coba kita bahas di sini. Variabel biasa disebut dengan peubah, ya. Variabel ini bisa disebut dengan peubah. Nah, variabel adalah lambang atau simbol yang menyatakan atau mengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Artinya di sini variabel ini secara lebih sederhana, variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Yang penting dia merupakan huruf yang kecil. Nah, di sini contohnya ada 5x ditambah 8. 5x ditambah 8. Berarti untuk variabel untuk bentuk yang pertama ini, variabelnya apa? Ada x, ya. Berarti hurufnya variabelnya itu adalah x. Untuk yang kedua, 8x kuadrat ditambah 9y ditambah 2. Coba sebutkan variabelnya. Variabelnya di sini ada x, bukan hanya x aja, dia ada kuadrat, x kuadrat, dia satu kesatuan dia. Berarti variabelnya x kuadrat dan y. X kuadrat dan y. Lalu untuk yang ketiga, variabelnya ada berapa? 8x kuadrat ditambah 9xy tambah 2a.
Nah, di sini yang disebutkan itu satu kesatuan. Ini kan dia satu suku, dia satu suku, dia satu suku. Satu suku memiliki variabel masing-masing. Untuk suku yang pertama, itu variabelnya X kuadrat. Suku yang kedua variabelnya X, Y. Jadi bukan X sendiri, Y sendiri, tapi X, Y. Kemudian suku yang ketiga variabelnya A. Seperti ini. Jadi variabel itu adalah hurufnya ya. Biasa dilambangkan dengan huruf kecil. Maksud saya biasa dilambangkan dengan huruf kecil ya. Ini adalah lambang atau simbol yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi kan dia belum diketahui ini nilainya berapa, makanya dia dilambangkan dengan huruf kecil. Kemudian lanjut, kita akan membahas tentang koefisien. Koefisien ini apa? Koefisien adalah bilangan yang menyatakan banyaknya variabel. Variabel tadi kan sudah diketahui ini. Nah, sekarang bagaimana cara menyatakan banyaknya variabel itu berapa? Jadi biasa dilambangkan dengan huruf. Jadi hurufnya itu ada berapa? Contoh soal di sini. Ada contoh soal 5x kuadrat y. Maaf, ini 5x kuadrat y. Ini y-nya harusnya agak ke bawah. 5x kuadrat y ditambah 3x ditambah 2. Variabelnya ada berapa? Variabelnya ada x kuadrat y, ada x. Coba sekarang disebutkan koefisien dari x. Tentukan koefisien x pada bentuk aljabar berikut. Yang ditentukan hanya koefisien dari x. Ini ya enggak. Ini adalah x kuadrat y. Sedangkan yang ditanyakan adalah koefisien dari variabel x, hanya x saja. Yang punya x saja di sini hanya ini. Berarti koefisiennya adalah 3. Koefisiennya adalah 3. Kemudian di sini kan sudah ada perintah tentukan koefisien x pada bentuk aljabar berikut. Jadi hanya x, fokus ke hanya huruf x. Di sini ada 10x kuadrat ditambah 5y ditambah 12x ditambah 1. Yang hanya x aja di mana? Ada di angka 12. Koefisiennya berarti dia 12. Jadi banyaknya x ini ada 12. Koefisiennya ada 12. Coba sekarang. Koefisien y ada 15. Koefisien x kuadrat y ada 5. Koefisien x kuadrat ada 10. Hanya seperti itu ya. Untuk yang nomor 3, koefisien x-nya berapa? Ada 15. Ini koefisien xy, itu ada 15. Seperti ini. Lalu berikutnya, untuk materi berikutnya yaitu di bentuk aljabar ini adalah konstanta. Konstanta itu apa? Adalah suku aljabar yang tidak memuat variabel. Artinya konstanta itu hanya angka saja, tidak memuat variabel. Hanya suku aljabar yang tidak ada variabelnya. Nah, contoh di bawah ini, tentukan konstanta pada bentuk aljabar berikut. Disuruh menentukan konstantanya. Bentuk aljabar di sini, contohnya 2x kuadrat ditambah 15y ditambah 2. Konstanta yang tidak ada variabelnya, tidak ada hurufnya, itu angka berapa? Angka 2. Berarti konstantanya adalah 2. Sedangkan di sini 5x ditambah 2y ditambah 25, konstantanya berapa? Konstantanya adalah 25. 2x kuadrat ditambah 3xy maksud saya ditambah 18, konstantanya berapa? Konstantanya ada 18. Dia yang hanya sendiri, tidak punya variabel, tidak ada hurufnya ya. Berarti untuk yang terakhir ada 5x tambah 1. Konstantanya berapa? 1. Di sini karena dia ada x kuadrat, ada x kuadrat, ini namanya dia bukan konstanta karena dia memiliki variabel. Jadi konstanta hanyalah 1. Seperti itu. Terima kasih.